Isolasi kafein kami menggunakan sampel teh hitam. Sampel teh hitam dimasukkan dalam beker gelas yang berfungsi sebagai wadah, lalu ditimbang dengan menggunakan timbangan analitik sebanyak 50 gram. Setelah itu, teh hitam dimasukkan ke dalam beker gelas yang lebih besar dan ditambahi dengan aquades yang sebelumnya telah diukur 300 ml menggunakan gelas ukur. Kemudian panaskan di atas kompor listrik dan di atas beker gelas ditutup dengan cawan porselin agar uap tidak banyak yang keluar. Jika sudah mendidih, tetap panaskan selama 30 menit. Sesekali lakukan pengasukan. Setelah 30 menit, saring teh hitam dengan menggunakan alat penyaring teh yang dialasi kain flanel. Hal ini diharapkan agar dapat memisahkan ampas dengan air teh. Setelah semua sudah tersaring, pindahkan air teh dari saringan ke dalam beker gelas. Dinginkan air teh dengan menggunakan bantuan baskom yang diisi air dingin untuk mempercepat pendinginan. Setelah dingin, ditambahkan serbuk natrium bikarbonat atau Na2CO3 sebanyak kurang lebih 6 gram, sedikit demi sedikit, dan diaduk menggunakan batang pengaduk hingga homogen. Tahap selanjutnya dilakukan fraksinasi dengan menggunakan corong pisah yang dirangkai menggunakan klem dan statis untuk menyangga dan menegakkan corong pisah. Bagian bawah corong pisah diberi Erlenmeyer untuk menampung cairan yang dipisahkan. Pastikan saat menuang cairan, keran pada corong pisah benar-benar menutup. Kemudian ditambahkan kloroform sebanyak 75 ml. Lakukan penggocokan hingga semua uap keluar, yang ditandai dengan pada saat membukakan tidak ada lagi suara gas. Diamkan hingga membentuk dua fase, yaitu fase kloroform pada bagian bawah dan fase air pada bagian atas, karena biji kloroform lebih besar daripada air. Kemudian keluarkan fase kloroform. Tujuan diambilnya fase kloroform karena kafein dapat larut dalam pelarut organik, yaitu kloroform. Setelah itu, tambahkan kloroform lagi sebanyak 25 ml. Lakukan hal yang sama seperti tadi sebanyak 2 kali. Kemudian uapkan fase kloroform di atas 2 terbat hingga kering dan terbentuk serbuk berwarna putih kekuningan. Kerok serbuk yang menempel pada cawan menggunakan spatel sampai semua terkerok. Lakukan mikrosublimasi untuk mendapatkan isolat kafein seperti cara berikut ini. Pertama, basahi kapas dan masukkan pada lubang corong kaca. Hal ini sebagai kondensor. Tutup corong kaca menggunakan kertas saring seperti ini dan lubang kertas saring dengan bantuan jarum. Letakkan corong di atas cawan yang berisi serbuk. Sekelilingnya dilapisi kapas kaca sebagai kondensor. Prinsip dari mikrosublimasi ini mengubah serbuk menjadi uap dan menjadi padatan kembali. Panaskan dengan menggunakan pembakar spiritus dan letakkan kaki 3 sebagai alat bantu untuk menempatkan cawan yang berisi serbuk. Jika kapas sudah terasa hangat, menandakan bahwa serbuk sudah menjadi kristal kafein. Turunkan dan biarkan dingin. Jika sudah dingin, buka dan kerok kristal kafein. Berikut hasil isolat kafein yang diperoleh. Evaluasi bertujuan untuk memastikan kebenaran dan kemurnian isolat. Pada uji organoleptis diperoleh isolat berbentuk jarum, berwarna putih, tidak berbau, dan berasa sedikit pahit. Pada uji mikroskop dihasilkan gambar kafein yang berbentuk jarum. Rendemen yang didapatkan sebesar 0,08%. Uji yang terakhir yaitu KLT
yang bertujuan untuk mengetahui apakah isyarat yang diperoleh sudah murni dengan terdapat satu spot warna bercak. Langkah pertama yang dilakukan menyiapkan fase gerak yang terdiri dari kloroform dan metanol dengan perbandingan 96:4 yang dijenuhkan dalam chamber. Untuk mengetahui fase gerak sudah jenuh dengan ditandai kertas saring yang telah terbasahi hingga batas atas. Untuk penotolan KLT, serbuk dilarutkan dalam kloroform dan etanol dengan perbandingan 60:40. Hasil totolan pada lempeng silika diuji terlebih dahulu pada sinar UV 254 dan 366 nm untuk memastikan apakah totolan sampel dan standar muncul pada sinar UV. Setelah itu, lempeng silika dimasukkan ke dalam chamber. Kemudian, tunggu hingga totolan merambat mengikuti fase gerak sampai batas atas. Apabila telah mencapai batas atas, keringkan lempeng silika. Mati lempeng silika pada sinar UV 254 dan 366 sehingga didapatkan hasil berikut ini. Warna bercak yaitu ungu dan terdapat satu spot. Hasil spot yang didapatkan diblat pada kertas kalkir. Hitung HRF sehingga diperoleh hasil HRF sampel sebesar 32, sedangkan HRF standar 31. Dan yang terakhir, dilakukan penyemprotan menggunakan reagen Dragonov sehingga didapatkan hasil bercak berwarna coklat tua dengan HRF sampel sebesar 36 dan HRF standar sebesar 35. Kesimpulannya yaitu telah dilakukan isolasi senyawa target kafein dalam sampel daun teh hitam dengan rendemen sebesar 0,08% yang dinyatakan telah murni secara KLT karena hanya terdapat satu spot.